Halo sahabat cendikia, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri dan pada sesi kali ini kita akan berdiskusi, kita akan melakukan pembahasan terkait dengan asesmen GCG. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesmen GCG merupakan salah satu hal penting di dalam pelaksanaan GCG. Di sini kita bisa mengetahui, kita bisa mengukur sejauh mana praktik implementasi GCG yang telah berjalan di perusahaan dibandingkan dengan kriteria atau parameter tertentu untuk kita mengetahui di mana kelemahan dan kekurangan dari praktik implementasi GCG tersebut. Oleh karena itu, kita akan coba berdiskusi mengenai teknik melakukan asesmen GCG itu seperti apa. Kalau kita lihat bahwa di dalam era saat ini mengukur praktik GCG itu sangat penting karena juga stakeholders juga akan melihat sejauh mana sih pelaksanaan GCG kita, dan itu diukur dengan menggunakan parameter yang tadi saya sebutkan, di mana di Indonesia juga terdapat beberapa parameter buat sistem GCG. Nah, harapannya dengan diukur, dilakukan asesmen tersebut, dia akan menghasilkan mengenai gambaran terkini peta praktik GCG di perusahaan di sepanjang tahun berjalan. Praktek-praktek yang telah baik pelaksanaannya tentunya harus terus dipertahankan. Sementara praktek-praktek yang menjadi kelemahan harus segera diperbaiki sehingga praktik implementasi GCG dapat berjalan terus-menerus dan dapat menjadi landasan operasional perusahaan. Ini tujuannya asesmen, yaitu menguji dan menilai penerapan GCG di perusahaan dengan memberikan gambaran hasil asesmen melalui pemberian scoring atas penerapan GCG. Kemudian yang kedua adalah memonitor konsistensi penerapan GCG di perusahaan. Jadi dibandingkan dari tahun ke tahun, apakah praktik yang sudah baik di tahun sebelumnya saat ini masih dipertahankan atau tidak, atau malah menurun. Dengan adanya pengukuran secara berkala seperti ini, diharapkan praktik-praktik yang sudah baik itu dapat terus dipertahankan, sementara praktik yang masih kurang itu dapat diperbaiki sehingga dapat mengurangi faktor-faktor penyebab bad corporate governance. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Kalau kita lihat di dalam dasar penilaian penerapan GCG, salah satu contohnya adalah Permen, di dalam Permen 01 NBU garis miring 2011, ya, di pasal 44 ayat 1 khusus untuk BUMN itu wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk yang pertama ada assessment, yaitu program mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun. Dan yang kedua adalah evaluasi, yaitu mendeskripsikan tindak lanjut penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya. Jadi assessment, maka tahun berikutnya adalah evaluasi. Jadi sudah memonitor nih, mana hal-hal yang masih menjadi PR, mana hal-hal yang masih rekomendasi yang belum diperbaiki oleh perusahaan. Dan di pasal 44 ayat 5 untuk assessment ini, ya, evaluasi dan assessment ini dapat dilakukan secara mandiri, self assessment, atau dibantu oleh tim penilai independen. Nah, jadi ini tadi saya jelaskan dibandingkan antara kondisi yang ada di perusahaan dibandingkan dengan kriteria, ya, hasilnya adalah tingkat pemenuhan. Kalau yang sudah comply, yang sudah sejalan, tentunya tidak ada masalah. Tetapi yang masih lemah, ya, masih timbul kita sebut ada gap, maka gap ini yang harus segera diperbaiki dan disempurnakan lebih lanjut. Ya, untuk SK16 sendiri nanti kita akan bahas secara tersendiri, tapi pada prinsipnya dia terdiri dari 6 faktor, 6 aspek, 43 indikator, 153 parameter, dan kurang lebih 562 faktor uji kesesuaian.
pembahasan mengenai strategi cerdas memahami asesmen GCG Kementerian BUMN ada di dalam buku saya yang berjudul tadi Strategi Cerdas Memahami Asesmen GCG Kementerian BUMN. Ini breakdown-nya, aspek komitmen, bobotnya 7%, indikatornya ada 6, parameternya ada 15, pemegang saham bobotnya 9%, indikatornya ada 6, parameternya ada 25, Dewan Komisaris bobotnya 35%, indikatornya ada 12 dan parameternya 43, direksi 35%, indikatornya 13 dan parameternya 52. Untuk informasi dan transparansi bobotnya 9%, indikatornya 4 dan parameternya 16 serta aspek lainnya yaitu bobotnya 5%, indikatornya 2 dan parameternya 2. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci dalam pertemuan berikutnya mulai dari perencanaan asesmen, kemudian pelaksanaan asesmen sampai kepada konsep pelaporan. Dan juga kita lihat di sini tahapannya mulai dari dokumen review, dari wawancara, kuesioner, melakukan analisa, menyusun draft report, mempresentasikan draft report, sampai kepada revisi untuk dijadikan final report dan penerbitan final report. Nanti kita akan bahas secara khusus dalam pertemuan selanjutnya. Demikian sahabat Cendikia, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.